setelah sebelumnya kita bikin ini nih, kontak sama footer. Nah, selanjutnya kita mau bikin halaman baru nih, yaitu blog. Jadi ketika klik blog, ini udah halaman baru. Sedangkan kalau ini masih kosong karena HTML-nya belum diisi apa-apa. Dan sedangkan ketika terjadi halaman kayak gini ya, itu tandanya teman-teman belum bikin file blog HTML. Ini bisa jadi karena emang belum bikin atau kesalahan penamaan. Nah, untuk detail dari blog HTML di sini pertama ada header. Header di sini ada, kita punya H1 nih buat bikin ini judul halaman. Untuk header kira-kira sama kayak halaman ini, home. Cuman di sini di header yang membedakan itu di linknya. Ketika klik about, di sini kan tidak ada about. Ketika klik about, dia itu balik dan langsung scroll. Begitu juga dengan kontak. Ini seperti itu. Nah, selain itu di sini ada bagian main itu segini. Dari ujung sini sampai sini, keseluruhan sini banyak yang itu main. Nah, di dalam main kita ada bagian aside di dan juga artikel keseluruhan segini. Nah, ini aside sama artikel itu udah termasuk ke dalam jenis semantik HTML. Oke. Untuk selanjutnya, oh ya, jadi di sini di dalam artikel kita juga punya sebuah ini postingan, contoh postingan ya. Ketika kita klik, nah ini menuju ke contoh artikel. Jadi nanti di sini kita bikin pakai elemen A yang kita arahin ke artikel.html. Oke, langsung aja ya. Untuk coding pertama di sini kan tadi kan udah bikin ini ya. Halaman ini kita anggap udah selesai. Kita buka halaman baru blog HTML. Buat teman-teman yang misal belum buat blog HTML, sebaiknya bikin aja. Dan penamaannya itu wajib sama kayak gini. Atau jika mau halaman lain, nggak masalah, yang penting nanti di navigasinya diganti. Nah, selanjutnya kita bikin ini ya, struktur dasar. Kita ganti nama dokumennya jadi blog. Kita setting ikonnya pakai link favicon, arahin ke gambar kita yang jadi in icon, lalu sambungin CSS nya. Oke, ini ya. Nah, ketika dibuka harusnya udah ada blog. Nah, oke ya. Untuk bagian tadi header, karena sama kita samain aja dengan ini halaman HTML. Text headernya, bagian headernya kita copy, kita masukin di sini dan usahain pastenya di dalam body, jangan di luar body. Oke, ini ya. Tetapi di sini ada sedikit perubahan karena di sini fragment about dan kontak tidak ada di dalam blog. Kita tambahin aja index HTML. Jadi biar nanti cara kerjanya ketika diklik, si kita ini akan diarahkan ke halaman index HTML lalu scroll ke bagian about. Ya. So next, ketika dicek, kalau misal tidak terjadi masalah, harusnya bisa gini. Ketika klik about, udah pindah, klik kontak, pindah. Oke ya. Selanjutnya kita langsung aja ke layoutingnya. Jadi layouting dasarnya itu di sini adalah sebuah kotak. Anggap aja kita ini berapa ya? Satu ini berarti dibagi 5. Jadi ini si aside dapat 20% dan sisanya itu dapat 80%. Ya, untuk ukuran persenan nanti kita pakai CSS saja ya. Untuk pertama kita langsung tulis saja tag main. Jadi kita tag main, tapi si main ini punya kelas namanya blog. Jadi kita kasih nama blog aja biar nanti pemanggilan CSS nya gampang. Jadi dalam main ini
ada bagian namanya aside. Kita tulis di dalam main aside. Nah, si dalam aside ini tentunya di atas tadi ada 2 kategori, terus ada UL buat bikin list, LI ceritanya kan nanti ketika udah lanjut ya, kita biar si kategori ini jadi elemen hyperlink. Kita di sini hrefnya mau kosong nggak masalah, lalu alain aja ke kategori misal kategori 1. Karena kita butuh 5, kita copy aja sampai 5, 1 2 3 4 5. Oke, site. Nah, selanjutnya selain kategori ada juga tadi popular artikel. Popular artikel populer kita ganti jadi artikel 1 sampai 2. Langsung aja kita ganti kategorinya jadi artikel. Oke ya, site udah oke. Di sini kita langsung aja ke HTML-nya dulu ya. Untuk CSS sama layoutingnya nanti biar sekalian penataan tata letaknya itu jelas. Sebenarnya kita bikin elemen artikel, tag artikel, artikel. Di dalam artikel tadi ada 1 blok, lalu ada juga 2 latest artikel. Nah, buat temen kalau ada short begini dan ini adalah tanda kunci dan diklik, karena ketika diklik dia akan jadi sebuah tag artikel kayak ini ya. Jadi lebih baik sampai selesai. Nah, oke, ketika dilihat, nah ini masih kayak gini karena kita belum menyeting layoutingnya. Untuk setting layoutingnya nanti aja kita selesaiin dulu HTML-nya. Di sini udah H2, ada H1, ada H2. Lalu kita bikin A, di dalamnya ada gambar, ada H3 dan juga P. Kita bikin A ya, A atau ya kita bikin A aja langsung ya. A, kita kasih kelasnya itu post, ada post biar nanti gampang dipanggil di CSS. Kelas post, ref-nya arahin ke artikel titik HTML. Nah, untuk ini di dalamnya kita bikin figur ya, buat nampung gambar figur. Untuk pemanggilan gambar biasa seperti mj. Oke. Untuk di dalamnya itu kan ada beberapa paragraf. Di dalamnya ini ada beberapa field ya. Di sini kita bagi buat gambar segini, nah sisanya buat teks ya. Untuk itu kita pakai div aja ya buat bungkus konten, kasih nama kelas konten biar gampang. Lalu di dalamnya tadi ada H3 ya, misal artikel title atau anggap aja judul artikel. Dalamnya ada P. Nah, ceritanya artikel ini masuk kategori 1 kan. Oke, udah. Nah, gini. Oke, jadi ini karena kita belum setting layouting, kita sementara pakai satu ini dulu. Nah, ketika diklik nih, mau gambarnya atau apanya, ketika diklik bakal pindah halaman sama kayak ini. Untuk nanti ini kita langsung gampang copy paste saja, yang penting kita layoutingnya.
Untuk pertama ini HTML segini aja dulu, di pause. Langsung aja kita ke CSS. Pertama kita panggil dulu elemen si main, tag main kita tag main dengan kelas tadi blok. Untuk kali ini nggak boleh ada spasi, karena jika ada spasi maka akan perintah ini main ketika dikasih spasi maka si CSS akan mencari class block di dalam main. Tapi jika tidak ada spasi ada disambung, maka si CSS bakal cari tag main yang memiliki kelas block. Langsung aja kita biar bikin ke samping pakai flag direction, maksudnya displaynya kita bikin flag directionnya row biar bentuk baris. Jangan row reverse, karena row reverse itu akan menghasilkan terbalik. Udah ke sampingnya, tapi yang ke samping hanya side sama artikel. Yang ini LI nya tetap ke bawah dan itu oke. Bagus, jadi kita nggak perlu modifikasi CSS nya lagi. Nah, selanjutnya kita bakal ngesetting aside biar jadi kayak gini, ganti warna, ngilangin ini strip-strip di sampingnya. Untuk pertama kita mau ini kita ganti warna dulu ya. Ambil class block, cari elemen aside, kita ganti ini ya, lebarnya dulu, widthnya 20% mengikuti layar, paddingnya 20% juga, 20 pixel, background color kita pakai ini aja, bebas sih, ini aja. Lalu height-nya tinggi, height-nya kita pakai satuan VH kayak kemarin di bagian jembatan 100 VH begini. Nah, ketika diklik, ketika dijalanin udah berubah kayak ini. Cuma di sini ada permasalahan, yaitu si A nya ini masih ada garis bawah dan juga masih ada titik-titik di samping si LI nya. Untuk pertama kita benerin LI nya dulu ya. Berarti kita panggil blok atau cari elemen blok yang di dalamnya ada type, modifikasi UL, LI, dan modif LI ya. Kita modifikasi LI nya dulu. Di stylenya kita bikin no one biar nggak ada titiknya. Lalu margin bottomnya kita setting biar agak lebih dikit, kita full pixel biar nanti ke arah bawah sini ada spasi kayak gini. Udah ya. Nah, selanjutnya kita benerin A nya ini. Nah, untuk benerin kayak gini kita agak susah kalau pakai si DLI nya, harus pakai A. Terkecuali kalau dari awal kita udah setting si A nya ini punya tipe inherit. Nanti kita juga bakal coba-coba ya kali inherit. Ini biru kayaknya kurang cocok, kita ganti aja yang lebih cerah. Oke ya. Terus soalnya kita bikin blok kita cari side UL LI A. Di sini color juga bisa kalau mengikuti atasnya black, atau kalau misal nanti di atasnya color di elemen kayak blok ini selain warna hitam, kita bisa ganti pakai inherit berdasarkan ketentuan di atasnya. Tag decoration-nya no one biar nggak ada, harusnya ini inherit bisa nggak dengan warna sudah hitam, kita anggap aja oke. Udah bisa makan. Nah, oke.
atau kalau misalkan ganti warna jadi red ke black juga bisa. Pokoknya nanti di bagian blok-blok atas ada perubahan, kita udah taruh si A ini nggak terpengaruh sama perubahannya. Untuk selanjutnya kita bakal modifikasi artikelnya di sini, kasih style atau gaya. Di antaranya pertama kita ketengahin dulu nih ya, H1 sama H2, lalu kita gedein teksnya. Oke, selanjutnya masih di artikel nih, sini. Di sini karena masih dalam blok, kita tulis saja blok artikel. Nah, kita setting width biar lebarnya itu 80% atau setting aja 40. Oke, kita aja 80%. Paddingnya biar nanti padding atas bawahnya itu 0, cuman kanan kirinya itu 20 pixel gini, dan jadinya kayak gini. Oke ya, ini kan karena nanti si A nya ini emang kita tengahin kayak gini biar ada space di, tahu nggak perlu kasih padding juga masalah. Terus kita kasih si tadi ya oke, H1 sama H2 blok artikel H1. Kita bikin teksnya center ke tengah, font size nya gedein di 1,8 aja, 1,8 mm, 2 mm aja. H1 kita pakai H1 pakai 2 mm. Lalu paddingnya biar jarak padding ke padding atasnya 20 pixel, kirinya 0, bawahnya 10 pixel, kanannya 0. Sorry, maksudnya gini, padding atasnya 20 pixel, kanannya 0, bawahnya 10 pixel, kirinya 0 pixel atau enggak ada padding. Ketika dijalanin nih udah di tengah. Lalu selanjutnya H2 sama blok H2, ini artikel dulu, artikel H2 teksnya kita bikin center, font size nya berapa ya, 1,5 mm. Paddingnya kita kasih ini aja, padding kita kasih atas 0, kanan 0, bawahnya 30 pixel, terus kirinya 0. Nanti sini bakal kasih ke bawah. Oke. Ini kayaknya 1,5 kecilan, 1,8. Udah gini sama kan. Oh ya, ini karena kesalahan yang ini pakai kecil jadi kayak gini, tapi kalau secara ukuran kita lihat dari huruf L nya itu udah sama, dan bedanya ini huruf gede. Kalau misal teman-teman mau ganti di sini juga bisa nih. Tadi aneh di dalam sini nih, let's artikel artikel ya. Oke, let's artikel. Oke, selanjutnya gini. Oke, udah ya. Selanjutnya di artikel ini kita mau bikin supaya si ininya ini berbentuk flag ke tulisan atau tulisan ini berada di samping sini ya. Di sini kita langsung panggil aja elemennya blok
artikel cari class post, cari yang punya class post. Oke ya, kita setting displaynya di deflect, backgroundnya kita ganti apa ya. Oke, jadi full warna biru kali ini. Saya full warna biru nih. Ini aja. Oke, lebarnya kita ganti jadi 90% aja, jadi nanti 90% dari 80%-nya lebar si artikel. Margin full pixel auto, jadi nanti kanan kirinya bakal setengah. Paddingnya biar teks di dalamnya itu nggak nempel banget, kita kasih full pixel. Color teksnya karena itu kayak inline atau defaultnya biru, kita ganti jadi black biar warna hitam. Terus biar tag kita bikin juga tag decoration no one, jadi nggak ada tag decoration kayak garis bawah. Udah ke samping. Maksudnya ini karena gambarnya terlalu kegedean, kita setting dulu gambarnya. Karena di sini gambarnya udah bentuk kotak, jadi enak. Dot block artikel post img. Jadi di dalam blog cari artikel, cari post, dan yang terakhir modifikasi si alamat img ini. Lalu pertama kita kecil dulu gambarnya ya, dipakai width, lebarnya 1 pixel, atau kalau mau dirubah ya nggak apa-apa, height-nya 100 pixel juga. Terakhir margin kanan di si gambarnya, maksudnya biar gambar sama teks itu nggak nempel 20 pixel. Ini nggak nempel kayak gini ya. Oke, udah. Tapi karena kekecilan, apakah kita gedein aja gambarnya. Gambarnya gedein aja ya, gedein aja nggak apa-apa sih, 200 pixel kayaknya. Pixel 2 kalinya aman nggak? Oke, siap, bisa. Selanjutnya ini karena kayak gini, anggap aja kita udah selesai ya. Ada perubahan nggak? Ada. Atau di sini karena teksnya kekecilan, apakah digedein aja ya. Kita langsung ke elemen ini aja, post size nya kita ganti jadi 1,5. jadi kayak gini aja. Ada yang ini 1,5, ternyata emang segini. Lupa satuan. Nah, udah kan. Oke, karena di sini kita 4, kita langsung copy aja ya, biar mungkin ada beberapa kesamaan. Ini 3, 4, 5. Oke, artikel sama udah, dan jadi kayak gini. Nah, udah sama. Oke ya. Nah, ini di sini kan ada salah nih ya. Si ini cuman sampai sini karena lebar awalnya itu cuman segini. Oke, mungkin biar part kayak gini kita ini kecilin aja, balikin aja lah ya. Ukuran gambarnya jadi 150 kali ya, 150.
kayak gini. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke footer. Untuk footer kita kembali ke HTML nya, kita keluar dari main, dan karena codingannya sama kita ambil aja dari index HTML, cari ke bawah, ambil tag footernya aja segini ya, segini aja, copy, masukin ke blog, masukin ke ini halaman blog HTML, dan ketika dijalanin aja bisa. Ya udah, si footernya udah berada di sini. Ini kan kenapa footernya nggak sehalaman ya, karena di sini si ukuran aside-nya ini udah 100 pihak sendiri, jadi ukurannya tuh segini. Nah, gini ukurannya dari atas sampai bawah. Nah, udah kayak gini. Dan ini ketika artikelnya diklik itu udah mengarah ke artikel HTML, tapi karena ini kita belum kerjain jadi masih kosong.